Aduh pusing. Ini kira-kira berapa pinnya ya? Aku harus cepat sebelum Mas Adi curiga dengan ATM yang kutukar itu. Dumel Nea sambil berpikir keras. Lama berpikir, akhirnya dia pun menghubungi sahabatnya, Nanda. Tat. Tutit. Hanya 2 kali deringan. Panggilan langsung diangkat oleh Nanda. Buset. Lu lagi mager apa gimana? Cepet banget ngangkat teleponku. Omel Nea. Assalamualaikum Nea. Gerutu Nanda di seberang telepon. Iya. Waalaikumsalam. Hihi. Sahut Nea sambil nyengir. Ada apa sepagi ini telepon? Lagi pura-pura sakit lagi kamu? Tanya Nanda penasaran. Karena di jam-jam seperti ini, biasanya Nea super duper sibuk. Enggak lah. Sakitku udah kelar kok. Kan cuma pura-pura. Seloroh Nea menyahut. Terus, jam segini ngapain telepon gue? Gak takut dilalap mertua lo itu? Ujar Nanda. Ngapain takut? Enggak lah. Dulu cuma ngehargai mereka aja sebagai mertua. Lah sekarang udah tahu belangnya. Ngapain gue bersusah payah gak bisa mamak lampir? Rugi banget. Cerocos Nea sambil memutar. Bola matanya sampai juling ke atas. Nah tuh pinter. Terus-terus. Ada apa nelpon sepagi ini? Gue lagi mau nyuci nih. Alah. Nyucinya dipending dulu lah. Ikut gue yuk. Kita ketemuan. Ada sesuatu hal yang penting dan urgen yang mau gue bahas sama lo. Nea dan Nanda sudah sepakat mengganti panggilan lo gue biar gaul katanya. Hal penting apaan sih? Cucian gue numpuk nih. Gue udah kehabisan cancut. Secara kan tiap malam ehem-ehem sama Paksu. Seloroh Nanda mulai kocak. Pokoknya penting lah. Nanti kalau misiku berhasil, ku belikan cancut selusin deh. Sahut Nea mengumbar janji. Janji lu? Iya janji. Tapi kalau berhasil ya. Kalau gagal ya gak jeti. Duit dari mana aku? Ya udah. OTW sekarang nih ceritanya. Di depan minimarket J itu ya. Oke. Tak. Panggilan pun berakhir. Nea pun bersiap, tak membutuhkan waktu lama. Nea pun sudah selesai dengan tas selempang bututnya. Maklum, tas yang ia beli semasa masih gadis dulu. Sementara tas hasil seserahan, dipinjam Ayu tapi sampai sekarang tak pernah dikembalikan. Tuk! Aduh, ibu apaan sih? Main pukul kepala aku. Pekik Nea mengaduh. Saat ia membuka pintu bertepatan dengan Bu Indah yang hendak mengetuk pintu kamar tersebut. Mana cukup kencang lagi. Nea pun merasa jidatnya berubah jadi jenong. Bu Indah cukup kaget sebenarnya. Tapi sesaat kemudian ia tersenyum sinis melihat menantunya mendapatkan karma akibat kejadian semalam. Mau kemana kamu? Rapi begitu? Tanya Bu Indah ketus saat menyadari menantunya berpakaian cukup rapi. Mau keluar sahut Nea masih sibuk mengelus jidatnya. Mata Bu Indah sontak melotot. Enak aja mau pergi. Gak boleh. Tuh di belakang cucian numpuk. Sana cuci baju sama cuci piring. Belum nyepong ngepel juga kan? Kerjakan pekerjaan rumah dulu, baru kamu boleh ngalayak. Titah Bu Indah. Nea mendengus. Gak mau. Aku tak mau lagi jadi babu di sini ya. Ibu kerjakan saja sendiri. Sudah terlalu lama ibu pensiun. Hati-hati nanti malah kena stroke gegara ibu jarang gerak dan bermalas-malasan. Sahut Nea membantah. Mata Bu Indah semakin melotot. Nafas wanita gempal itu juga mulai megap-megap. Pertanda murka dengan apa yang Nea katakan. Kamu doain ibu kena stroke gitu? Dasar menantu durhaka kamu. Pekik Bu Indah mulai sakit kepala. Bu, jangan mati di sini. Nanti Nea Jeti yang tertuduh. Mendung ibu cemplungin diri ke sumur aja. Nanti kan warga mengira ibu matinya bunuh diri. Seloroh Nea saat melihat tubuh mertuanya mulai goyah. Apa kamu bilang? Pekik Bu Indah semakin membahana. Nea nyengir.
Kemudian ia langsung ngacir meninggalkan mak lampir yang siap meledakkan lirvanya. Ingat ya Bu, kalau udah bosan hidup, nyemplung ke sumur aja. Seru Naya semakin menjadi. Kemudian ia lari dengan kaki 1000. Naya Pekik Bu Indah menggelegah. Astaga dosa apa aku sehingga punya mantu demit kayak begitu? Geru tubuh Indah sembari memegang kepalanya yang mendadak berputar-putar. Hingga matanya bisa melihat kunang-kunang. Hihihi, biar kena mentol itu ibu mertua. Abis nyebelin banget. Pengen nampol pantatnya yang semok itu dah. Gumam Naya cekikikan. Ia pun meminta tolong kepada anak muda yang hendak berangkat sekolah. Dek, mau berangkat sekolah ya? Mbak nebengnya sampai super ngepet di depan. Ujar Naya memberhentikan pemuda berseragam yang entah siapa. Dia pun tidak kenal. Jalan di desa tempat ia tinggal itu terhubung dengan desa sebelah. Jadi cukup ramai dilewati orang-orang. Mbak cantik, boleh-boleh. Yuk naik, mau dibonceng di depan atau di belakang? Sahut anak muda berseragam abu-abu itu. Sialnya Naya malah bertemu dengan bocah playboy cap kadal buntung. Lah kok di depan? Emang bisa? Di mana-mana ngebonceng di belakang adik ganteng. Tanggap Naya membalas memuji. Ia mesam-mesem jadinya karena dibilang cantik oleh bocah bau ketek tersebut. Bisa yang kayak didokar-dokar itu loh. Biar romantis. Seloroh si bocah tersebut. Has, drakor kelas. Udah, yuk berangkat. Tanpa babi brut, Naya pun langsung duduk di jok belakang. Seraya menepuk kencang bahu si bocah bau ketek tersebut. Kius. Pekik Naya. Deruan. Motor King pun mulai melaju. Makasih ya dek bocil. Walau kamu bau ketek. Tapi kamu baik juga ya. Seloroh Naya ketika turun tepat di hadapan supermarket. Enak aja bau ketek. Orang ganteng bau wangi begini. Dengus si bocil memprotes. Hihi, tapi di hidung gue bau ketek tuh. Udah ya. Sono berangkat. Telat dihukum bu guru barunya Hoko. Hus. Sana-sana. Si Naya malah ngusir. Nrun. Si bocah langsung tancap gas dan dengan sengaja mengeluarkan asap knalpot ngebul dan diarahkan ke wajah Naya. Aduh, anjing tuh bocah. Cosplay jati gerandong nih gue. Umpat Naya kesal. Wajahnya yang tadinya putih bersih pun kini jadi menghitam. Sekali dirinya itu. Naya pun berjalan menuju supermarket. Dari kejauhan ia sudah melihat Nanda. Ia pun menghampiri Nanda. Siapa lo? Mau ngemis ya? Si Nanda tidak mengenali Naya. Sialin. Gue Naya. Ketus Naya. Hah? Nanda melongo. Mingkem, nanti ada garangan lewat terus nyaplok mulut lo. Ketus Naya menegur. Ia sadar wajahnya menghitam gara-gara ulah bocah kurang ajar tadi. Dari suaranya Nanda pun mulai percaya kalau itu Naya. Kenapa dengan wajah lo? Abis nyemplung di tungku ya? Celetuk Nanda kepo. Sika. Adalah. Ceritanya pendek. Tapi gue malas nyeritain. Lo punya tisu basah gak? Ada. Sebentar. Nanda pun mencari tisu di dalam tasnya. Sini. Nanda pun membantu membersihkan wajah Naya. Sehingga wajah Naya pun kembali kinclong kecuali bajunya. Nah, sekarang cerita. Ada hal penting apa lo sampai ngajak rapat sepagi ini? Tanya Nanda mulai kepo. Bla bla bla, Naya pun mulai menceritakan keberhasilannya mendapatkan ATM sang suami. Sumpah demi apa? Lo berhasil nyolong ATM Adi Nei. Pekik Nanda kegirangan. Ia senang dengan aksi ugal-ugalan Naya. Definisi teman menyesatkan memang nih orang. Has, jangan keras-keras bego. Lu mau semua orang tahu kalau gue nyolong.
Neya spontan langsung menyumpal mulut Neya dengan lap ingusnya. Sial. Enlo, ini kan bekas cigong lu. Pekik Nanda dengan ekspresi jijik. Bukan, yang benar bekas lap ingus. Ralat Neya sambil nyengir. Pluk. Nanda lan menoyor kepala Neya. Sedangkan Neya hanya cengengesan. Menurut lo, kira-kira berapa ya nomor pinnya? Tanya Neya galau. Coba deh. Ulang tahunnya, emak atau bapaknya? Cetus Nanda memberi saran. Terus kalau salah semua keblokir dong. Ya setidaknya udah mencoba. Daripada tidak sama sekali kan? Ayo, kuilah. Nanda pun menggeret tangan Neya yang banyak pertimbangan. Keduanya pun menuju ke ATM terdekat. Anjing, berhasil oi. Ternyata pinnya si Doi. Seru Neya kegirangan. Baru sekali mencoba dengan ulang tahun suaminya dan ternyata berhasil. Sia-sia rupanya Neya berpikir keras tadi. Nah iya, kos. Kepet habis tabungan Doi lu Ney. Kira-kira berapa isi saldonya? 20 juta. Gagap Neya syok melihat saldo ATM suaminya. Ia tak menyangka kalau tabungan suaminya sampai sebanyak itu. Wah, lumayan juga tabungan Adi. Tunggu apa lagi nih ya? Sikat. Nanda malah mengompori. Ini beneran sikat habis end ya? Kok kesannya aku kayak malingnya? Penjahat dong. Seru Neya mulai ragu. Apakah akan ia kepet habis atau tidak? Hatinya sedang bergejolak menimbang baik dan buruknya. Sika. Si Nanda berdecak kesal. Mestinya ini terlalu banyak pertimbangan. Untung tidak ada antrian di belakang mereka. Sehingga selama apapun tidak akan ada yang mengganggu. Elah, maling harta suami yang zolim bin medit masa saja kali Ney. Kalau gak percaya tonton deh ceramahnya Ustaz yang bicaranya ngapak itu. Sahut Nanda sembari memutar bola matanya sampai juling ke atas. Iya kah? Ya udah kalau halal mah, akan senang hati kekupet sampai ludes. Biar mampus kelejetan tuh Mas Adi. Neya pun akhirnya lega. Ia pun mulai menarik sejumlah uang sampai berkali-kali karena berniat menarik habis uang suaminya. Bukankah maling harus totalitas? Lah kok, ini cuma mentok di 10 juta ND ya? Tanya Neya heran. Pasalnya ia tidak pernah narik uang sebanyak itu. Paling mentok 2 jutaan. Itu pun sudah bertahun-tahun yang lalu. Lah iya aku lupa. Batas minim penarikan cuma 10 juta Ney. Ya udah dilanjut besok saja. Tapi kamu ambil sendiri ya. Aku sibuk. Mau kejar target tulisan aku. Kemarin sempat libur sih. Kata Nanda. Oke deh. Neya mengangguk mengerti. Kemudian menyimpan uang dan ATM suaminya ke dalam tas buluknya. Pulang nih. Tanya Nanda memberi kode. Ya gak lah. Kamu udah bantuin dan support aku sampai aku jadi penjahat begini masa gak aku kasih upah? Yo ngemol. Ajak Neya dengan sumringah. Bukan penjahat Neya. Tapi kamu cuma mengambil hak kamu yang selama ini tak dikasih. Ralat Nanda sembari menggerutu. Iya itulah pokoknya. Yuk jalan. Mumpung aku punya banyak uang nih. Kita ngebakso aja. Yang murah-murah aja Ney. Itu aja aku udah seneng kok. Sisanya kamu tabung untuk masa depan kamu. Kamu berencana jadi jendes kan? Ya udah. Uangnya buat modal jandamu nanti. Tolak Nanda yang lebih memikirkan nasib Neya. Lagi pula, tabungan Nanda selama menjadi penulis sudah banyak dan menggunung di rekening. Aduh baiknya besti aku. Pengertian banget sih kamu. Tapi gak apa-apa kok. Ngehabisin 1-2 juta kan gak ada salahnya. Gak setiap hari kan? Lagi pula aku jarang sekali ngemal kali ende ya. Terakhir, tidak pernah malah. Hihi. Mau ya? Temani aku nge-mall. Nanti di sana aku traktir Indomie deh supaya kamu gak terlalu gak enak sama aku. Seloroh Neya sambil cengengesan. Aduh Ney.
Jauh-jauh ke mall cuma mau makan Indomie. Di warungnya Meng Cecep malah ada pentolnya. Gerutu Nanda. Hehi. Mau ya. Naya memasang mata papi Ais. Ya deh. Daripada nanti malam rohmu gentayangannya mau sendirian kan bahaya. Seloroh Nanda. Akhirnya Nanda pun menemani Naya untuk jalan-jalan ke mall. Karena perjalanan cukup serta Nanda yang cuma membawa satu helm. Akhirnya motor Nanda titipkan di penitipan Modon dan mobil. Setelahnya keduanya naik bus untuk menuju ke pusat kota tempat mereka tinggal. Nei Eling Nei, kamu butuh modal saat menjendes nanti. Jangan kalap gitu ah. Nanda mengingatkan saat Naya memilih banyak baju. Aku gak punya baju bagus Ende ah. Bajuku sudah bulukan semua. Itu pun baju semasa aku gadis dulu. Sahut Naya. Iya deh terserah. Tapi nanti mereka curiga dong kalau kamu pulang bawa belanjaan begini. Iya ya. Kok aku gak kepikiran ke arah sana ya? Nanda pun mulai goyah. Ya udah, belanjanya dipending dulu. Untuk sementara kamu pura-pura aja ngeblangsak. Daripada mereka curiga sama kamu pas Adi sadar duitnya hilang kan? Tukas Nanda memperingati. Iya deh. Akhirnya Naya pun meletakkan kembali baju-baju yang sempat dipilihnya ke tempatnya semula. Sabar ya. Akan tiba waktunya kamu bahagia kok. Punya banyak uang dan bisa shopping-shopping seperti ini. Nanda memberi semangat. Naya mengangguk. Loh mbak, kok malah mau pergi? Gak jadi belanjanya? Tanya pelayan toko yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua. Naya dan Nanda pun kompak nyengir kambing. Hihi, cuma lihat-lihat aja mbak. Cengir Naya. Si pelayan pun mendengus. Sika, bilang aja kere. Kalau gak punya uang mending gak usah deh so mau beli mbak. Bikin kesel Aka. Dengus si pelayan kesal. Ia sudah berharap bahwa kedua wanita itu belanja banyak di toko tempatnya kerja. Dengan begitu ia akan mendapat komisi. Taunya gak Jeti. Ih mbaknya judes banget. Gak boleh gitu sama calon pembeli. Balas Naya juga mendengus. Lah memang situ mau beli. Cuma lihat doang kan. Dah sana hius. Pergi yang jauh. Merusak pemandangan aja. Usir si pelayan. Naya yang memang pada dasarnya barbar pun hendak membalas. Siap jambak-jambakan malah. Tapi dengan sigap Nanda mencekal lengan Naya dan membawanya keluar dari toko tersebut. Sabar Nei. Jangan terpancung emosi. Kita yang salah juga telah memberi harapan palsu ke mbaknya. Seru Nanda. Maaf ya mbak. Seru Nanda lagi kepada si pelayan toko. Si pelayan mendengus kemudian melengos melanjutkan pekerjaannya melayani calon pembeli lain. Songong tuh orang. Minta ditabok pantatnya yang bahenol itu. Sungut Naya kesal dengan tanggapan mbaknya. Udah, biarin aja. Nanti juga kena kurma sendiri. Orang judes begitu bos mana mau lama-lama memperkerjakannya. Seru Nanda nampak santai. Naya menghela nafasnya kesal. Mending kita nonton aja yuk Nei. Ada film baru launching tau gak? Judulnya Mak Lampir Ngesot di Selokan. Seloroh Naya. Wih, seru kayaknya tuh. Kuilah. Keduanya memang suka dengan film horor, lantas duo somplak itu pun langsung meluncur ke bioskop. Kapan lagi bisa nonton seperti ini coba? Selesai nonton keduanya pun makan di restoran yang ada di dalam mall tersebut. Mau pesan apa, Nei? Sushi mau. Rupanya mereka kini terdampar di resto Jepang. Alah gak doyan aku makan makanan mentah. Berhubung kita ada di resto Jepang, aku maunya makan favoritnya Naruto. Mie yang kaya di rebonding itu loh. Ada telur setengah mampusnya terus ada daging rusanya. Ujar Nea. Tevite. Nanda pun menahan senyumnya. Sampai-sampai ketawanya lompat ke bawah dan berakhir lewat jalur belakang. Prat. Prit. Tak sengaja Nanda kelepasan.
Sontak Nanda pun menutup wajahnya dengan buku menu. Kampret, tentu gak bilang-bilang lo Endea. Jorok lu. Gila mana bau bangk lagi. Ucap Neya misu-misu sendiri. Beruntung tempat duduk mereka berada di pojokan. Terus didukung resto yang lumayan sepi. Jadinya Nanda tidak malu didengar orang lain. Hanya Neya yang tahu dirinya mengeluarkan gas beracun. Hi, sorry Ney, kelepasan aku. Nanda nyinyir kuda. Mbak. Nanda pun memanggil pelayan. Pelayan datang dan mulai menyatat pesanan mereka. Keduanya makan dengan nikmat. Sesaat Neya melupakan semua permasalahan rumah tangganya. Di sini ia enjoy. Kalau tak lihat waktu sudah menjelang sore, Neya tak mau pulang. Tunggu Endea. Aku mau beli burger sama ayam cabean dulu. Neya mau membeli sesuatu yang dulu sempat membuatnya ngiler. Tapi berhubung dia sukanya kartun spons kuning, ia lebih memilih burger saja ketimbang pizza. Pizza kan potongannya cukup banyak. Ia takut dimintai keluarga suaminya nanti. Sedangkan ayamnya mau dia kongsi sama adik ipar kesayangan. Ya udah. Rupanya Neya tidak membeli untuk dirinya sendiri. Ia juga membelikan untuk Nanda. Nih buat lo. Makan bareng keluarga lo nanti di rumah. Neya menyodorkan kantong berisi pizza dan ayam goreng tepung original. Berbeda dengannya yang di kebin. Makasih ya Neya. Kamu memang the best. Puji Nanda. Neya tersenyum kemudian keduanya pulang ke rumah. Terima kasih ya Endea. Sampai repot nganterin aku pulang ke rumah segala. Ucap Neya ketika Nanda mengantarkannya sampai ke depan rumah Bu Indah. Sama-sama. Sekalian aku mau lihat tempat kamu tinggal. Ternyata gak buruk. Cuma penghuninya aja yang pada kesurupan. Suka bener aja kamu. Aku pamit ya. Ingat besok uangnya sudah harus kamu tabung di ban. Bahaya kamu nyimpen uang sebanyak itu di rumah. Kalau tiba-tiba kamu diusir mendadak gimana? Nanda nampak khawatir dengan nasib temannya. Apalagi sekarang Neya sudah sebatang kara. Bisa dikatakan Neya hanya punya dirinya. Iya, kamu sweet banget sih. Hidung Neya sampai kembang kempis diperhatikan sedemikian rupa oleh Nanda. Padahal hanya orang lain, bukan seseorang yang punya ikatan darah dengannya. Sungguh Neya merasa sangat bersyukur punya sahabat seperti Nanda. Jangan nangis, udah sana masuk. Keburu mertuamu ngereok antara. Neya mengangguk, kemudian ia masuk ke dalam rumah. Sedangkan Nanda langsung tancap gas menuju arahnya pulang. Habis ngelayap dari mana saja kamu Neya? Ibu bilang kamu pergi seharian ya? Sampai rumah Neya langsung mendapat bentakan dari suaminya. Karena hampir maghrib, tentulah suaminya sudah pulang. Aku habis main sama temanku Mas. Emang gak boleh? Gak boleh lah. Apalagi kamu tidak mengerjakan apapun hari ini. Bentak Adi lagi. Bawa apa entu kamu? Seru Bu Indah saat mencium bau harum yang dibawa Neya. Ada deh. Sahut Neya. Kasihkan ke ibu. Perintah Adi. Enak saja. Ini punya aku ya. Dan aku gak berniat membagi. Orang kalian pelit gitu ke aku. Ya aku samalah. Oga bagi-bagi sama kalian. Kata Neya menolak dengan keras. Neya hendak ngacir ke dalam kamar, tapi tangannya keburu dicekal oleh Adi. Grab. Jangan kurang ajar kamu Neya. Bagi makanan kamu ke ibu. Titah Adi menatap nyalang pada istrinya. Neya tak kehabisan akal. Ia pun membalas menendang tulang kering Adi sampai simpunya mengaduh dan cekalan pun terlepas. Malas sekali aku bagi makanan aku sama ibumu Mas. Kamu dan ibumu saja pelit sama aku. Tega hati makan enak sendirian tak ngajak aku. Lah aku masa harus bagi makanan yang cuma secuil ini ke kalian. Ujar Neya dengan tersenyum mengejek. Heh, dasar istri durhaka kamu Neya. Pekik Bu Indah tak terima anaknya disakiti oleh Neya. Terus sebutan yang pas untuk kalian apa dong Bu? Suami dan mertua zolimah udah biasa. Gimana kalau Firaun jilid 2?
Kayaknya cocok tuh, celetuk Nea.